Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak Ibu semuanya. Izinkan kami dari kelompok 7, Praktikum Production and Process Analysis, mempresentasikan hasil praktikum kami. Ya, kita awali di modul 1, di mana kami akan membahas terkait dengan forecasting. Forecasting, kami akan membahas terkait dengan sales perusahaan Le Familia Bake selama 3 tahun terakhir. Tujuan utamanya adalah dari analisis ini adalah untuk menerapkan berbagai metode forecasting, mengevaluasi tingkat keakuratannya, serta menentukan metode terbaik berdasarkan hasil perhitungan. Metode forecasting yang kami gunakan dalam praktikum ini ada 4 ya Bapak Ibu. Yang pertama time series decomposition atau TSD, di mana metode ini memisahkan tren dan juga pola musiman. Kemudian yang kedua ada moving average two periods, di mana metode ini rata-rata sederhana untuk peramalan jangka pendek. Kemudian yang ketiga ada Hodge Linear Trend Method, yaitu metode yang mempertimbangkan tren linear dalam satu data. Kemudian yang terakhir ada Winters Triple Exponential Smoothing, yaitu metode yang menangani tren dan pola musim sekaligus. Dan masing-masing metode ini memiliki pendekatan berbeda-beda dalam menangani pola data. Nah, kemudian berikutnya analisa dan juga kesimpulan. Jadi, kami mengukur akurasi masing-masing metode ini menggunakan dua metrik utama, yaitu MAP atau Mean Absolute Percentage Error dan juga MAD, Mean Absolute Deviation. Dan hasilnya dapat dilihat bahwa Winters Method atau kita sebut dengan eh, akurasi yang bisa dibilang cukup tinggi ya, dengan MAP terendah yaitu 3,25 dan MAD kecil yaitu 962,14. Jadi bisa disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis metode Winters triple exponential ini yang paling akurat untuk meramalkan penjualan Le Familia Pack dalam kurun waktu 3 tahun. Dan ini menunjukkan bahwa mempertimbangkan tren dan juga musiman ini sangat penting dalam peramalan penjualan perusahaan La Familia Pack. Ya, kemudian berikutnya ini terkait dengan modul 2 aggregate planning. Ya, aggregate planning ini kita akan bahas terkait dengan eh, strategi perencanaan produksi jangka menengah yang bertujuan untuk menyeimbangkan kapasitas produksi dengan permintaan, sekaligus meminimalkan biaya operasional. Tujuan utamanya adalah memahami konsep aggregate planning, menerapkan berbagai metode, dan menentukan strategi yang paling efektif dengan biaya paling rendah. Ya, pada praktikum ini kita gunakan data dari modul sebelumnya ya, terkait dengan forecasting, yaitu perusahaan La Family Bike. Kami menguji 4 metode aggregate planning. Yang pertama, Zero Inventory Plan atau ZIP, yaitu meminimalkan stok dengan hanya memproduksi sesuai dengan permintaan yang ada. Kemudian yang kedua adalah Constant Workforce Plan, yaitu mempertahankan jumlah tenaga kerja sepanjang periode. Nah, tenaga kerja di sini adalah tenaga kerja yang sifatnya tetap ya. Kemudian yang ketiga overtime plus loss of sales, yaitu menyesuaikan produksi dengan lembur dan juga menerima potensi kehilangan penjualan. Dan yang terakhir adalah overtime plus subkontrak, yaitu mengandalkan lembur dan outsourcing untuk memenuhi permintaan. Kemudian berdasarkan analisa yang kami buat gitu ya terkait dengan hasil hitungannya, di mana zero inventory plan itu mendapatkan angka yang paling rendah atau minimum cost. Nah, sehingga metode zero inventory plan ini menjadi yang paling efektif
karena dapat menekan holding cost yang dalam studi kasus ini sangat tinggi dibandingkan biaya tenaga kerja, overtime, loss of sales, dan juga subkontrak. Dengan meminimalkan stok, perusahaan dapat menghindari biaya penyimpanan yang besar, sehingga total cost menjadi yang paling rendah. Dari hasil praktikum ini juga, kita bisa melihat bahwa pemilihan metode aggregate planning sangat bergantung pada struktur biaya perusahaan. Zero Inventory Plan adalah pilihan terbaik dalam studi kasus ini karena mampu menekan biaya dengan efektif. Selamat pagi, siang, atau malam Bapak dan Ibu sekalian. Saya dari Guhi Diori, kelompok POA 7, akan melanjutkan presentasi. Saat ini kita memasuki bagian dari modul 3 dan 4 mengenai assembly process dan MPS, yaitu Master Production Schedule. Nah, dari dua modul ini, kelompok kami membuat apa yang namanya assembly chart, product structure, dan juga MPS. Nah, berikut adalah assembly chart yang telah dibuat dari kelompok kami, yaitu terdiri, assembly chart ini sebenarnya secara simpel menggambarkan bagaimana part-part yang ada dari komponen dasar disusun agar terlihat proses pembuatannya. Dari yang merah ini dapat kita lihat bersama Bapak Ibu, komponen utama dari grip, brake, basket, saddle, body, pedals, chainstay, wheels, hub tire, rim, spokes merupakan komponen dasar. Dari sini ada tingkat selanjutnya yaitu SSA 1 sampai SSA 4. SSA itu apa? Sub-sub assembly. Jadi dari komponen utama menjadi sub-sub assembly, kemudian dilanjutkan dengan sub assembly 1 sampai assembly 3. Kemudian secara berurutan dari sub assembly 1 kemudian digabungkan dengan sub assembly 2 menjadi assembly 2. Kemudian dari hub ini kalau kita lihat dia tidak ada sub assembly dan sub assembly-nya, dia langsung digabungkan nanti dengan assembly 2. Jadi kemudian menjadi assembly 3 dan assembly 4. Jadi secara garis besar assembly chart ini mempermudah perencanaan produksi, menyusun langkah perakitan secara sistematis. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu ke slide selanjutnya adalah product structure. Ini merupakan kelanjutan dan juga menggambarkan hubungan hierarkis antara komponen dalam suatu produk. Di bawah ini kami telah membuat product structure dari finish produk ya. Kalau finish produknya di sini adalah sepeda. Di bagian kanan kita bisa sama-sama melihat ada level dari 0 sampai dengan 6. Nah, level-level ini menunjukkan proses. Nah, untuk di bagian bawah sendiri itu ada angka-angka. Kalau kita lihat itu di bagian sebelah kiri, maaf Bapak Ibu, di sebelah kanan ini, satu ini menunjukkan jumlah komponen dalam satu assembly. Nah, kemudian level ini kita urutkan pengerjaannya yang merupakan angka di sebelah kiri garis. Ini ada dari 1 di sini, Bapak Ibu. Kemudian 2 ini menunjukkan tingkatannya. 1, kita membuat tingkatannya dari 1 sini, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah, 7, 8, 9, 10. Jadi ini mengikuti pembelajaran kita bahwa penomoran ini dilakukan dari paling pinggir, paling atas ke kiri, lalu ke bawah, sampai nanti di akhir kita mendapatkan nomor yang terakhir di tire. Kemudian kita lanjut ke Master Production Schedule.
Secara garis besar, eh, data-data yang kita butuhkan adalah sebagai berikut. Dari mulai periodenya, terus forecast yang sudah kita dapatkan dengan metode yang sudah disebutkan di atas, lalu number of order juga. Nah, ini data-data pendukung yang ada di modul, ada lead time, on hand, lot size, safety stock, banyak 8750, demand time fence, planning time fence. Dari data-data ini kami melakukan perhitungan yang akan yang ditampilkan dalam slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu untuk perhitungan yang telah kami dapatkan. Dari data-data tersebut kami membuat MPS sebagai berikut, di mana MPS yang didapatkan itu yang di bawah Bapak dan Ibu. Nah, dari data-data ini kami menyimpulkan beberapa hal. Di Oktober dan November 2022 mengalami kekurangan stok. Lalu nilai ATP stabil, perusahaan dapat memenuhi permintaan tambahan. Untuk penyesuaian forecast, forecast lebih tinggi dari pesanan aktual, sehingga perlu evaluasi metode peramalan. Mungkin sekian dari saya untuk assembly chart, product structure, dan master production schedule. Terima kasih. Modul 5, Material Requirement Planning. Material Requirement Planning adalah sistem perencanaan produksi dan pengelolaan inventaris yang digunakan untuk memastikan bahwa bahan baku tersedia dalam jumlah yang cukup pada waktu yang tepat dan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Pada praktikum modul 5 ini, kita mempelajari data apa saja yang dibutuhkan untuk membuat material requirement planning, membuat dan menyusun material requirement planning, dan memahami kelebihan dan kekurangan dari material requirement planning. Dalam membuat material requirement planning, kita membutuhkan beberapa data seperti quantity, material on hand, safety stock, lot size, lead time, dan schedule receipt seperti nampak pada tabel berikut. Dari data-data yang ada, dibuatkan masing-masing material requirement planning untuk masing-masing komponen. Total terdapat 22 material requirement planning yang sudah dibuat berdasarkan masing-masing data. Berikut adalah salah satu tabel material requirement planning yang sudah dibuat dari komponen assembly 1. Analisis. Dari tabel yang sudah kita buat, kami menganalisa beberapa poin seperti berikut. Yang pertama, analisis stock on hand terhadap safety stock. Beberapa komponen memiliki stok on hand di bawah safety stock yang beresiko menyebabkan gangguan dalam produksi jika ada lonjakan permintaan. Contohnya assembly 3 dan sub assembly 4. Sebaliknya, beberapa komponen memiliki stok yang lebih tinggi dari safety stock. Contoh, tire dan pedals. Lot size. Lot size bervariasi dari 20 hingga 100 tergantung pada partnya. Komponen seperti rim dan spoke memiliki lot size sebesar 70 dan 100. Komponen dengan lot size besar seperti rim dan spoke lebih efisien dalam pengadaan, sementara yang lebih kecil lebih fleksibel tetapi meningkatkan frekuensi pemesanan. Lead time. Sebagian besar komponen memiliki lead time 1 hari. Namun, beberapa komponen membutuhkan waktu lebih lama, seperti grip dan brake 3 hari, serta pedals dan chain stay 2 hari. Level dan BOM atau Bill of Material. Komponen di level lebih tinggi bergantung pada subkomponennya, dan pengadaan subkomponen di level rendah harus diprioritaskan untuk menjaga kelancaran produksi di level yang lebih tinggi. Kesimpulan dan kelebihan atau kekurangan material requirement planning. Kesimpulan yang pertama, MRP membutuhkan data yang akurat dan terstruktur untuk memastikan
perencanaan material berjalan dengan baik. Beberapa data utama yang diperlukan untuk perencanaan MRP yang akurat adalah data master product, data inventaris, data jadwal produksi, data lead time, dan data permintaan pelanggan. MRP yang terstruktur dengan baik membantu meminimalkan biaya produksi dan mengurangi resiko produksi, seperti keterlambatan dan sebagainya. Kelebihan dari MRP adalah efisiensi produksi, membantu menghindari kekurangan atau kelebihan bahan baku. Yang kedua adalah pengurangan biaya, yaitu mengoptimalkan penggunaan inventaris sehingga mengurangi biaya penyimpanan. Yang ketiga adalah perencanaan yang lebih baik. Dengan memungkinkan jadwal produksi yang lebih terorganisir. Kekurangan dari MRP yang pertama adalah ketergantungan pada data akurat. Kesalahan dalam data seperti stok, BOM, atau jadwal produksi dapat menyebabkan perencanaan yang tidak tepat. Yang kedua adalah biaya implementasi tinggi. Sistem MRP memerlukan investasi yang awal yang cukup besar, baik untuk peranti lunak dan kepelatihan staf. Yang ketiga adalah kompleksitas. Sistem ini memerlukan pemeliharaan yang baik untuk menangani perubahan permintaan atau jadwal produksi. Yang keempat adalah waktu proses. Perhitungan MRP membutuhkan waktu terutama jika datanya sangat besar dan rumit. Sekian dari modul 5. Terima kasih. Modul 6. Lot sizing. Lot sizing adalah proses menentukan jumlah optimal produk yang harus diproduksi pada waktu tertentu. Tujuan utamanya untuk mengelola inventaris agar biaya total termasuk biaya pemesanan, penyimpanan, dan produksi dapat diminimalkan. Pada praktikum kali ini, kita akan mempelajari data apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan lot sizing, membuat dan menyusun lot sizing menggunakan 4 metode, dan memahami kelebihan serta kekurangan masing-masing metode lot sizing. Dalam proses penyusunan lot sizing, terdapat banyak data yang diperlukan, mulai dari demand, holding cost, setup cost, period, dan beberapa data lainnya. Data-data tersebut didapatkan dari modul sebelumnya, yaitu pada modul MRP atau Material Requirement Planning. Pada tabel, dapat dilihat beberapa komponen yang akan dihitung lot sizingnya berdasarkan data yang sudah ada dan 4 metode lot sizing, yaitu metode Silver Mill, Part Period Balancing, Less Unit Cost, dan Wagner-Wittin. Dari data dan metode yang ada, didapatkan hasil perhitungan sebanyak 48 lot sizing. Hasil analisis dari kelompok kami menyatakan bahwa berdasarkan studi kasus La Familia baik, lot size-nya berukuran 0 atau hasilnya adalah 0. Artinya, tidak diperlukan pemesanan. Hal ini mungkin disebabkan oleh permintaan yang sudah dipenuhi sebelumnya, atau karena komponen ini tidak terlibat langsung dalam penentuan lot sizing. Ini juga bisa terjadi karena stok masih mencukupi atau kebutuhan produksi sudah terpenuhi sebelumnya. Adapun implikasi bisnisnya terdapat 3, yaitu pemesanan yang lebih besar, kemudian pemesanan yang lebih kecil, dan optimasi biaya. Optimasi biaya ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk pemesanan dan penyimpanan, serta memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Rekomendasi dari kelompok kami berdasarkan analisis tersebut adalah: pertama, pemantauan permintaan, kemudian mengevaluasi biaya penyimpanan, dan konsolidasi pemesanan. Kesimpulan dari praktikum modul 6 ini yang pertama adalah pentingnya data sebelum lot sizing. Ini menekankan bahwa sebelum menentukan ukuran lot, perlu memahami data yang berkaitan seperti biaya pemesanan, penyimpanan, permintaan, dan biaya setup. Informasi ini untuk memastikan pengelolaan inventaris yang efisien dan menghindari biaya yang tidak perlu. Dan untuk metode lot sizing, terdapat 4 metode utama lot sizing, yaitu Silver Mill, yaitu metode yang efektif dalam mengonversi biaya per unit. Kemudian Part Period Balancing, metode yang mengambil pendekatan untuk mengelola biaya di beberapa periode. Lalu Less Unit Cost, metode yang efisien untuk menghitung biaya per unit. Dan yang terakhir, Wagner-Wittin, metode yang optimal untuk perencanaan jangka panjang tetapi lebih kompleks dalam penerapannya. Setiap metode memiliki keunggulan dan keterbatasan. Contohnya Silver Mill cocok untuk situasi tertentu, sedangkan Wagner-Wittin mungkin lebih kompleks tapi memberikan hasil yang lebih tepat dalam perencanaan yang lebih luas. Demikian
penjelasan modul 6 dari kelompok kami. Terima kasih.